Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali berjumpa pada pembahasan Gas Turbine Engine Fuel System, section yang pertama, Gas Turbine Engine Fuel. Untuk part yang pertama yaitu tentang Requirements and Types of Fuel. Baik, kita bahas untuk yang pertama kali yaitu Gas Turbine Engine Fuel Requirement atau persyaratan-persyaratan dari bahan bakar yang digunakan pada gas turbine engine. Yang pertama adalah gas turbine engine fuel must be flammable and flow easily under all operating condition. Ini menunjukkan bahwa gas turbine engine fuel ini adalah zat alir atau fluida yang dalam hal ini adalah berbentuk liquid, ya, atau liquid fuel, bahan bakar cair. Berkaitan dengan kemampuan untuk dipompa, berarti nilai viskositas yang dimiliki oleh gas turbine engine fuel harus cukup, di mana pompa tidak bekerja berat dalam mengalirkan gas turbine engine fuel. Dan tentunya ini juga berkaitan dengan seluruh kondisi operasi penerbangan, baik ketika di darat ataupun ketika terbang di udara. Kita tahu bahwa di ketinggian terjadi penurunan temperatur yang tentunya itu juga akan berpengaruh terhadap viskositas dari benda cair, dalam hal ini adalah gas turbine engine fuel, ya, sehingga dalam seluruh kondisi operasi penerbangan, maka gas turbine engine fuel memiliki high viscosity index yang mana tidak mudah terpengaruh oleh perubahan temperatur. Kemudian yang kedua, permit engine starting at all ground condition and give satisfactory relating characteristic. Di gas turbine engine harus memiliki karakteristik mudah terbakar ketika engine starting, pertama kali di start. Dan itu untuk seluruh kondisi yang ada di darat. Ya, kita tahu bahwa pesawat itu tidak hanya beroperasi di satu daerah saja, tetapi di seluruh dunia. Dan itu tentunya kondisi yang berbeda-beda antara di wilayah satu dengan wilayah lain. Ya, sebagai contoh adalah negara dengan cuaca tropis, ya, negara-negara tropis tentunya memiliki temperatur yang lebih tinggi dengan negara-negara subtropis ataupun di daerah kutub. Nah, sehingga dengan kondisi-kondisi yang berbeda ini, maka gas turbine engine fuel masih memiliki karakteristik yang mudah terbakar ketika engine pertama kali start. Ya, demikian juga ketika pesawat ini beroperasi di daerah yang panas, misalkan di daerah gurun, ya, maka gas turbine engine fuel juga tidak mudah menguap dalam kondisi itu, karena nanti dalam proses metering, dalam proses penghitungan jumlah fuel yang dibutuhkan ketika nanti akan disuplai ke engine, ya, itu adalah fuel masih dalam berbentuk liquid. Baru nanti ketika keluar dari fuel nozzle nanti berbentuk spray, berarti tekanan tinggi di sini. Nah, baru kemudian dia akan menguap dan akan bercampur dengan udara dan terbakar. Kemudian yang ketiga, bahwa gas turbine engine fuel harus memiliki, ya, tingkat efisiensi pembakaran yang bagus dalam kondisi, ya, dalam segala kondisi. Ya, tentunya adalah, ya, tadi mulai dari di darat sampai, ya, kembali landing atau mendarat di darat lagi. Ya, di seluruh operasi penerbangan yang kondisi yang berbeda-beda ini, maka bahan bakar yang digunakan pada gas turbine engine masih memiliki efisiensi pembakaran yang bagus. Karena memang pesawat-pesawat yang digerakkan, ya, atau power by gas turbine engine ini memang rata-rata pesawat yang terbang tinggi.
walaupun tidak semuanya, tapi memang untuk pesawat-pesawat yang menggunakan tipe turbofan, turbojet, nah ini memang terbang tinggi, sehingga kondisi temperatur yang sangat dingin dan gas turbine engine fuel-nya ini masih bisa memiliki efisiensi pembakaran yang bagus. Kemudian yang keempat, bahwa gas turbine engine fuel harus have as high a calorific value as possible, memiliki nilai kalor yang tinggi, ya, energi yang terkandung di dalam fuel ini tinggi, ya, biasa dihitung berdasarkan satuan, ya, ada satuannya. Jadi memiliki nilai energi kalor yang tinggi, ya, ini nanti akan berkaitan dengan efisiensi dari gas turbine engine itu sendiri. Kemudian yang kelima, produce minimum corrosive effect on the combustion system or the turbine bed. Jadi kalau kita bicara gas turbine engine ini kan memang dibagi menjadi dua, ada cold section, ada hot section. Nah, dimulai dari combustion chamber, di mana di sana terjadi pencampuran antara udara dengan fuel dan terjadi pembakaran di sana, sampai dengan ke belakang, nah itu adalah hot section. Nah, hasil dari pembakaran ya, ini akan menghasilkan karbon dioksida, kemudian H2O, ya, kemudian kadang muncul juga CO, ya, karbon monoksida. Nah, bahan-bahan ini, ya, jangan sampai kemudian berpengaruh pada bagian-bagian dari engine, terutama di hot section, ya, hasil pembakaran ini yang bersifat korosif, ya, sehingga maka akan mempercepat laju korosi dari bagian belakang, ya, atau smoke, ya, dalam ini adalah smoke. Memang kalau kita lihat nanti, ya, grade dari gas turbine engine fuel, ya, ini grade-nya adalah, karena ini adalah petroleum product dari minyak bumi, ini grade-nya adalah sama dengan kerosin, sama dengan minyak tanah sebenarnya, ya, tetapi memang dia sudah didesain, diproduksi dengan smokeless, ya, dengan hasil atau asap yang dihasilkan setelah proses pembakaran, ya, atau asap yang dihasilkan dari proses pembakaran itu sedikit, ya. Ini salah satunya adalah untuk menghasilkan, ya, persyaratan yang kelima ini. Kemudian yang keenam, ya, produce minimal corrosive effect on the fuel system component, bahwa nanti fuel akan disimpan, ya, gas turbine engine fuel ini akan disimpan di dalam fuel tank, kemudian nanti akan dipompa oleh fuel pump, kemudian nanti akan di-method, ya, akan dihitung sesuai dengan kebutuhan oleh fuel control unit, kemudian nanti akan disuplai menuju ke fuel nozzle untuk dikeluarkan pada combustion chamber dalam bentuk spray, ya, dan akan dicampur dengan udara dan dibakar. Nah, berarti di sini terjadi, ya, aliran, ya, melalui komponen-komponen dari yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, jangan sampai gas turbine engine fuel yang digunakan ini bersifat korosif, ya, sehingga komponen-komponen yang tadi saya sebutkan tadi itu menjadi korosi ketika dipakai untuk mengalirkan fuel. Kemudian yang ke-7, provide adequate lubrication for the moving parts of the fuel system. Salah satu komponen yang digunakan pada fuel system adalah pump, fuel pump. Ya, salah satu tipe dari fuel pump adalah gear type. Kita tahu bahwa pump tipe gear type ini merupakan atau terdiri dari dua buah gear yang berputar secara berlawanan, ya, berarti kalau gear ada dua gear yang berputar, berarti di sana terjadi metal to metal contact. Nah, kalau metal to metal contact pada moving part itu dibiarkan, ya, tanpa lubrikasi, maka akan mempercepat keausan, ya, sehingga dalam hal ini bahwa fuel juga harus memiliki sifat lubrikasi yang bagus atau good lubricating characteristic, ya, sehingga kita tidak membutuhkan lubrikasi dari luar, ya, karena kalau kita
membutuhkan lubrikasi dari luar, akan lebih rumit lagi sistemnya. Ya, sehingga untuk mempersimpel ya sistem ini, maka fuel juga harus memiliki good lubricating karakteristik, sehingga kita tidak membutuhkan lubrikasi dari luar, terutama untuk moving part pada fuel system. Kemudian yang ke-8, ya walaupun memang yang namanya bahan bakar yang mudah terbakar, ya namanya fuel yang mudah terbakar, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu maka resiko terjadinya api itu bisa diminimalkan. Baik, kita lanjutkan ya, dengan pembahasan fuel itu sendiri. Ya, ini ada pembahasan tentang mungkin kita coba mulai dengan bahan bakar engine yang, jadi kalau kita bicara engine, memang di pesawat itu kan ada 2 jenis engine yang digunakan ya saat ini, yaitu piston engine dan gas turbine engine. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara piston engine, maka bahan bakarnya adalah gasolin. Nah, gasolin itu sendiri ya biasanya menggunakan ya grade number ya, yang grade number ini terkait dengan atau mengekspresikan, menggambarkan karakteristik dari gasolin itu sendiri. Sebagai contoh misalkan ya, kalau kita bicara mungkin kalau kita di kehidupan kita sehari-hari, misalkan kita ke SPBU, kemudian kita membeli Pertalite. Nah, Pertalite itu sebenarnya merek yang dikeluarkan oleh Pertamina. Nah, grade dari Pertalite itu adalah, kalau tidak salah itu adalah dia memiliki octane number 90% atau octane number 90. Ya, octane number 90 itu adalah sifat dari atau karakteristik dari gasolin itu sendiri. Yang tentunya kalau kita membeli produk yang lain, dalam hal ini misalkan kita membeli Pertamax. Nah, Pertamax ini memiliki octane number 92 ya. Dan itu sebenarnya nama asli dari dari Pertamax itu adalah ya gasolin octane number 92. Sedangkan Pertamax itu sendiri adalah merek. Nah, bagaimana dengan pesawat-pesawat untuk mencegah terjadinya pre-ignition ya untuk anti knock ya, itu harus menggunakan gasolin dengan octane number yang lebih tinggi, karena memang high kompresi. Kalau piston engine yang digunakan di pesawat itu high kompresi ya, sehingga dia harus menggunakan octane number yang tinggi ya, biasanya menggunakan octane number 100 ataupun 110. Oke, kembali ke gas turbine engine fuel ya, sedangkan untuk gas turbine engine fuel ini menggunakan kombinasi antara huruf dan angka untuk mengidentifikasi, dan ternyata kombinasi huruf dan angka ini tidak berhubungan dengan karakteristiknya, jadi hanya penamaan saja. Nah, sedangkan gas turbine engine fuel ini sendiri merupakan petroleum product yang grade-nya setara dengan kerosin. Ya sejenis kerosin, petroleum product yang setara grade-nya adalah grade kerosin. Untuk jenis jet fuel sendiri atau gas turbine engine fuel sendiri ini ada 2, ada GP series. Ini yang biasa digunakan pada militer. Kemudian yang kedua adalah Jet A or B. Yang ini yang biasa digunakan pada pesawat-pesawat komersil. Oke, kita lanjutkan ke GP series. Ini kita lihat di sini dari GP1 sampai dengan GP6, GP7, apakah hanya sampai GP6 ataupun GP7? Tidak, ternyata ya nanti bisa googling ya di internet bahwa ternyata memang GP series ini bisa sudah sampai belasan sebenarnya ya, sudah sampai belasan ya. Dan kalau kita lihat memang GP ini merupakan blended atau campuran antara gasolin dan kerosin ya. Gasolin dan kerosin, biasanya pencampuran gasolin itu untuk salah satu manfaatnya adalah untuk mendapatkan freezing point yang lebih rendah. Nah, salah satu tipe dari GP ini ada juga yang memang digunakan di pesawat sipil, yaitu GP4 ya. Ini karena dia memiliki freezing point yang bagus ya, yang sangat rendah ya, sehingga ini biasanya digunakan di daerah-daerah subtropis
ya, daerah subtropis. Oke, kemudian untuk tipe yang kedua yaitu Jet A or B series, ini yang memang luas digunakan untuk pesawat-pesawat komersil. Yang pertama ada Jet A and Jet A1. Ya, antara Jet A dan Jet A1 ini memang bedanya ada di freezing point. Ya, sedangkan di mana Jet A1 ini memiliki freezing point yang lebih bagus, yaitu sampai dengan minus 58 derajat Fahrenheit. Kalau kita ke bandara, misalkan ke Soekarno-Hatta, itu di lewat belakang ya, lewat M1 itu ada tangki besar, ya, ada tangki besar. Nah, di situ dituliskan Jet A1. Nah, Jet A1 itu adalah bahan bakar untuk gas turbine engine. Ya. Terus bagaimana dengan Aftur? Kita mungkin ada dengar Aftur. Aftur itu sebenarnya adalah merek saja, ya, merek dagang saja Aftur. Ya, tapi penamaannya sendiri itu adalah menggunakan istilah Jet A and Jet A1. Nah, untuk Jet A sendiri ini memang luas digunakan, banyak digunakan di di daerah atau wilayah-wilayah Amerika. Ya, ini banyak digunakan untuk Jet A. Sedangkan untuk Indonesia sendiri memang bisa dikatakan bisa dikatakan mungkin semuanya ya, semua pesawat yang ada di Indonesia itu menggunakan gas turbine engine fuel tipe Jet A1. Nah, kemudian untuk Jet B sendiri ini merupakan blended, ya, sama seperti GP4, ya, ini blended antara kerosin dan gasolin. Baik, terima kasih. Kita sudah membahas tentang gas turbine engine fuel system section yang pertama, gas turbine engine fuel, untuk part yang pertama yaitu requirement and type. Terima kasih. Berjumpa kembali pada video yang lainnya. Terima kasih.